China terus mempersiapkan strategi baru dalam menjajah dunia. Caranya melalui industri e-commerce. Yang terbaru, negeri tirai bambu mengeluarkan rancangan peraturan untuk mendorong pembangunan gudang di luar negeri dan memperluas bisnis e-commerce lintas batas atau kerap disebut sebagai cross-border. Menurut Kementerian Perdagangan China, industri e-commerce menjadi kekuatan penting bagi sektor perdagangan luar negeri China. Di Indonesia, e-commerce China mulai menjamur dan diminati masyarakat. Misalnya saja TikTok Shop yang merupakan anak usaha ByteDance asal China. Selain itu, Temu yang merupakan aplikasi dari PDD Holdings juga dengan cepat mendulang sukses di pasar luar China. Aplikasi tersebut mulai menjarah pasar tanah air sejak 2023 lalu dan meraup lebih dari 100 juta download di toko aplikasi Google Play Store. Reuters melaporkan beberapa layanan asal China yang akan makin kencang menggempakkan sayap di kancah internasional adalah Shen, Temu, dan AliExpress. Layanan-layanan itu menjual produk-produk buatan China untuk secara cross-border dengan harga yang sangat murah. Diprediksi pertumbuhannya akan makin besar dalam beberapa tahun ke depan seperti dilansir dari Reuters dikutip Selasa 18 Juni 2024. Strategi penjajahan baru dari China ini bertujuan mendatangkan sumber pendapatan baru ke perusahaan-perusahaan yang tadinya fokus pada konsumsi pasar domestik. Tak cuma penambahan gudang dan fasilitas di luar negeri, pemerintah China juga dilaporkan akan meningkatkan manajemen data cross-border serta mengoptimalkan jalur ekspor cross-border. Taktik cross-border yang digencarkan China bisa mematikan bisnis lokal di negara-negara lain termasuk di Indonesia. Untuk menanggulangi hal ini, Kementerian Perdagangan beberapa saat lalu mengeluarkan kebijakan dalam penetapan batas harga barang impor paling murah yang boleh dijual di platform e-commerce. Hal itu diputuskan dalam Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendag Nomor 31 Tahun 2023 tentang perizinan berusaha, periklanan, pembinaan, dan pengawasan pelaku usaha dalam perdagangan melalui sistem elektronik. Permendag ini diundangkan dan berlaku mulai 26 September 2023. Salah satu poin pada pasal 19 ayat 2 disebutkan bahwa harga barang minimum pada kegiatan perdagangan melalui sistem elektronik atau PMSI yang bersifat cross-border senilai $100 atau setara 1,6 juta rupiah. Sementara itu, pada pasal 19 ayat 3 disebutkan, jika harga barang dalam bentuk mata uang yang berbeda bukan dolar AS atau US dollar atau USD, maka dilakukan konversi menggunakan nilai kurs yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara. Perdagangan Zulkifli Hasan memastikan aturan baru larangan penjualan barang impor di media sosial melalui revisi Permendag Nomor 50 merupakan upaya mendukung UMKM dalam negeri untuk meningkatkan daya saing produk domestik ke kancah global. Fokus revisi adalah pemerintah akan mendata barang apa saja yang boleh dijual. Kedua pendataan asal-usul produk termasuk larangan penjualan barang impor di bawah $100 Amerika atau senilai 1,5 juta rupiah. Mengenai pengaturan e-commerce ya. Revisi itu isinya kira-kira e-commerce ini harus ditata agar UMKM kita bisa tetap tumbuh berkembang. Bahkan kita bisa memperluas pasar ekspor. Yang pertama, e-commerce itu yang bisa melalui e-commerce itu kita kasih positive list yang boleh saja apa yang kita bisa